Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat Maghrib dan Isya yang Allah muliakan insyaallah. Sudah beberapa pertemuan kita membahas tentang keutamaan atau fadilah orang yang menunaikan zakat. Dan itu kita telah mendengarkan dari Allah melalui ayat-ayatnya, dari Nabi melalui hadis-hadisnya tentang kemuliaan orang yang menunaikan zakat. Tinggal nanti menagih janji. Setelah kita mendengarkan janji, tinggal menagih janji. Dan janji itu Allah tunaikan bisa di dunia, bisa di akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Tapi di akhirat lebih baik, lebih kekal. Baik, kita lanjut mulai malam ini. Kita masuk ke dalam bab fadilah melakukan haji dan umrah. Jadi kita selesaikan dulu kewajiban-kewajiban, fadilah-fadilah tentang kewajiban yang tertera di dalam rukun Islam. Kita sudah selesaikan pembahasan fadilah orang-orang yang melakukan salat wajib. Kita sudah selesaikan fadilah orang-orang yang melakukan puasa. Kita sudah bahas zakat, dan malam ini insyaallah kita mulai dengan mendengarkan fadilah tentang kemuliaan orang-orang yang taat untuk melakukan haji. Jadi selesai dari rukun Islam, baru pindah ke rukun iman, dan selanjutnya amalan-amalan sunnah. Masih panjang cerita kita, apa? Mungkin Pilkada 2024 belum selesai. Baik. Haji secara bahasa itu bermakna al-qasdu, iaitu menyengajakan atau bermaksud, bertujuan. Itu secara bahasa. Jadi ketika disebutkan haji secara bahasa, ada kesengajaan, keinginan tertentu, tujuan tertentu, al-qasad. Secara istilah, menurut syarak, haji itu yaitu menuju ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk memenuhi panggilan Allah dan mengharapkan ridha-Nya dengan syarat-syarat tertentu dan waktu yang telah ditentukan. Jadi kan kita tahu kalau amal haji itu ada proseduralnya. Jadi mana yang wajib, mana yang sunnah, itu semua ada proseduralnya. Kalau melanggar ini, apa hukumannya? Dan semua ini dihubungkan dengan bahasa tadi, itu berawal dari niat, kesengajaan. Kenapa disebut haji dengan niat atau kesengajaan? Karena memupuk niat untuk haji tidak semudah untuk memupuk niat melakukan ibadah lain. Jadi cita-citanya panjang. Ada orang yang berangan-angan mengumpulkan hartanya sedikit-sedikit untuk bisa mencapai ke cita-cita, menapakkan kakinya ke Baitullah. Dan ada yang sampai hari ini tidak kesampaian. Apalagi dengan sistem yang berubah-ubah. Sudah 10 tahun yang lalu ditunggu, tiba-tiba keluar kebijakan
menunggu lagi 20 tahun berikutnya. Nah, ini unsur qasadnya kuat sekali. Jadi walaupun amal haji itu telah ditentukan, tapi tidak semua orang bisa mencapai itu. Walaupun begitu, kita yang tertunda dengan semua aturan dunia, kalau meninggal dunia, maka dia mendapatkan pahalanya dengan niatnya. Innamal a'mal binniyat. Walaupun tidak bisa disebut dengan Pak Haji. Jadi kalau meninggal dunianya seorang yang sudah siap untuk berangkat, ONH telah didaftar, dia telah bersiap-siap, namun Allah jemput lebih dahulu, pahala insya-Allah dapat pahala haji. Digantungkan dengan niat yang kuat. Namun jenazah itu tidak bisa disebut dengan Pak Haji. Artinya karena belum menunaikannya. Nah, nanti ceritanya tinggal pilih. Apakah dibadalkan? Kalau hajinya sunnah, tidak perlu dibadalkan. Namun kalau haji itu pertama sekali, namun tidak kesampaian dalam fikih, ini kita sudah tanda mu'aynaha nih, tiba-tiba meninggal. Dalam mazhab Syafi'i, dilihat tamakkun atau ghair tamakkun. Artinya kalau orang sudah sampai pada tingkat tamakkun, dia siap, sehat, tinggal berangkat, besok berangkat, hari ini meninggal. Dalam keadaan sudah siap sekali. Nah, yang model begini, wajib dibadalkan hajinya. Wajib. Haram membagi tirkah, haram membagi warisan, mengambil hartanya kalau tidak dibadalkan hajinya. Karena kondisi dia tamakkun, dia sudah siap, mampu untuk berangkat, sehat badan, sehat dalam perjalanan, tapi tiba-tiba meninggal. Apalagi kalau sudah meninggal di tengah perjalanan menuju ke sana, itu sudah wajib badalkan hajinya. Cuma Imam Malik yang mengatakan tidak ada badal haji. Ingat Bapak Ibu, jadi jangan sembarang mengatakan bahawa badal haji itu bid'ah. Baca kitab lebih luas, cuma Imam Malik yang tidak mengatakan, yang tidak mewajibkan atau bahkan tidak menyunnahkan untuk melakukan badal haji. Dengan dalil, anak Adam kalau meninggal dunia terputus amalannya. Itu dalil yang dipegang oleh Imam Malik. Jadi ketika meninggal gugurlah semuanya. Yang tertinggal cuma 3 perkara. Itu yang dalil dipegang oleh mazhab Malik. Selain mazhab Malik, semuanya jumhur ulama mengatakan wajib badal haji bagi yang tamakkun, yang memang sudah siap sekali. Makanya kalau sudah daftar meninggal, ini kan keputusan Kemenak boleh diganti oleh anak sekarang. Dulu kan nggak boleh diganti, dianggap hilang, gugur. Jadi kalau istri, ya istri berangkat sendiri, dia nggak boleh digantikan. Sekarang boleh digantikan oleh anak. Nah ini coba fikirkanlah kembali, anak yang mengganti untuk membadal atau untuk naik haji dia. Kan begitu ceritanya. Ini anak ni yang ganti nama itu mau naik haji atas nama dia atau mau menaikkan haji ayahnya atau disebut badal. Seharusnya membadalkan lebih utama. Walaupun ayahnya meninggal dalam keadaan ghair tamakkun. Jadi ada tamakkun tadi sudah siap. Ada ghair tamakkun. Ghair tamakkun itu dia sudah daftar. Namun karena terlalu lama menunggu, sudah sakit-sakitan, berangkat pun sudah tidak mungkin lagi. Nah, ini tetap disunnahkan untuk dibadalkan dalam jumhur ulama. Tetap sunnahnya dibadalkan hajinya. Itu pilihan yang lebih utama. Jadi seharusnya yang menggantikan nama ayah yang meninggal ini adalah anak atau saudara yang bisa membadalkan haji si fulan yang meninggal itu. Itu lebih utama. Jadi jangan ganti nama untuk naik haji anak. Anak itu belum ada kewajiban haji, masih kuliah.
Jangankan simpan uang, menghabiskan uang yang dia bisa. Nggak ada simpanan, nggak ada apa-apa. Dia belum wajib haji. Jadi jangan rezeki nomplok dari ayahnya seakan-akan menjadi wajib haji begitu saja. Tidak. Ini kan warisan belum dibagi masalahnya. Maka nggak boleh bagi warisan kecuali bayar hutang Allah. Bayar hutang Allah. Jadi hutang yang harus dibayar hutang Allah, hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia. Jadi jumhur ulama mengatakan tentang wajibnya badal haji. Dalilnya apa? Banyak. Dan 3 hadis paling masyhur tentang adanya badal haji. Hadis tentang seorang perempuan dari Bani Juhainah menemui Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari. Dan kemudian mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ibuku telah menginginkan haji, bahkan bernazar untuk haji. Namun kemudian beliau meninggal dunia, tidak sempat melakukannya. Afahujja 'alaiha? Perlukah aku menggantikan hajinya?" Apa jawaban Nabi? "Kalau ibumu punya hutang pada manusia, engkau akan wajib bayar tidak?" "Wajib," kata si perempuan dari Bani Juhainah. Maka kata Rasulullah, "Begitulah hutang dengan Allah." Dalam hadis yang lain dari Bani Khaisam, seseorang menemui Rasulullah mengatakan, "Kana abi syaikhun kabir." Ayahku sudah tua sekali ya Rasulullah. Namun dia punya harta untuk berhaji. Dia tidak sanggup lagi untuk naik unta. Dia punya harta tapi enggak sanggup lagi untuk naik unta. Belum meninggal nih. Apakah aku perlu menghajikannya? Jawaban Nabi, "Hajikanlah, fahajji alaihi." Hajikanlah untuknya. Kemudian ada hadis yang lain ketika Rasulullah, hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, ketika Rasulullah sedang melakukan tawaf, ada seseorang menyebut-nyebut labbaika an syubramah, labbaika an syubramah. Dia mengatakan, "Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk syubramah." Untuk syubramah. Didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Man syubramah?" Siapa itu syubramah? Kata orang ini, "Saudara sepupuku ya Rasulullah. Dia belum berhaji, ku hajikan untuknya." Kata Rasulullah, "Ahajjatta anta? Engkau sudah berhaji?" Dia mengatakan, "Belum ya Rasulullah." "Engkau haji dulu untuk dirimu, baru engkau hajikan syubramah." Rasulullah kan enggak larang. Nah, ini dipegang oleh jumhur ulama. Badal haji itu ada, bisa wajib, bisa sunnah. Wajib kepada mereka yang sudah terkena kewajiban haji. Ini sudah terkena kewajiban haji, enggak sempat, wajib hajikan kalau memang sudah siap, tamakun sekali. Oh, kalau ghair tamakun tetap disunnahkan untuk dibadalkan. Begitu pandangan jumhur ulama. Jadi jangan sampai langsung memvonis sesuatu tanpa jujur mengatakan yang keseluruhannya. Hari ini kadang-kadang ada yang model mengatakan sesuatu sesuai dengan prinsip dia saja, tidak mau mengatakan yang keseluruhannya. Ini banyak terjadi hari ini, Pak. Makanya kadang-kadang jamaah pengajian itu bingung. Ini yang mana yang betul ini? Pihak sana pun mengatakan ahlus sunnah, pihak sana pun mengatakan ahlus sunnah. Padahal dengan menjawab semuanya beres urusan. Menurut A, ini dalilnya ini. Menurut B, ini dalilnya ini. Selesai. Mau yang mana? Lihat yang paling kuat dalilnya. Lihat kecenderungan pandangan para murajjih, orang-orang yang mentarjih, ulama-ulama ahli ilmu mentarjih. Ini lebih kuat dalilnya, maka cukup. Namun kalau kita ikut salah satunya, toh tidak berdosa, karena itu hasil ijtihad. Dan ini akan terjadi sepanjang masa. Jangan fikir berhenti. Khilafiyah itu jangan fikir berhenti, Pak. Tidak akan berhenti sampai kiamat, enggak berhenti. Habis kiamat enggak ada lagi manusia baru berhenti. Masalah khilafiyah itu. Dan itu di semua furu', di semua cabang-cabang fikih itu semuanya ada. Mau turun dari berdiri menuju ke sujud, mana yang lebih utama? Turun dengan lutut dulu atau tangan dulu? Kalau orang yang menjawab sesuai prinsip dia, begitu mudahnya dia mengatakan turun dengan tangan dulu, yang lain bid'ah semuanya. Begitu saja, selesai. Padahal kalau kita baca kitab fikih sejujurnya, dalam perbandingan-perbandingan mazhab, itu ada dua pendapat. Jumhur ulama mengatakan mengambil dari hadis Wa'il bin Hujur. Ini selingan, Pak, sekedar untuk kita
membuka pikiran bahawa masalah badal haji itu bukan bid'ah. Ya. Dari hadis Wa'il bin Hujur, jumhur ulama, 3 mazhab selain Imam Malik, itu mengatakan apa? Wa'il bin Hujur yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau turun dari berdiri menuju ke sujud, turunlah dulu dengan lutut, baru turunkan tangan. Itu pandangan jumhur ulama. Hadisnya sahih. Wa'il bin Hujur, turun lutut dulu, baru tangan. Ketika bangkit, kata Rasulullah, bangkit dengan tangan dulu, baru lutut. Itu satu dalam hadis itu. Jadi yang seperti kita lakukan kebanyakan hari ini kan begitu, Pak. Turun lutut dulu. Kemudian baru tangan. Imam Malik mengambil hadis dari Abu Hurairah yang Rasulullah menasihatinya, janganlah seseorang turun seperti turunnya unta, kama yubarrikul ba'ir, kata Rasulullah. Janganlah seorang turun di waktu sujudnya seperti turunnya unta. Untanya turun bagaimana? Yaitu dia turun dengan lutut dulu, baru tangan. Maka engkau jangan turun begitu, kata Rasulullah. Turunlah dengan tangan dulu, baru lutut. Itu hadis dari Abu Hurairah. Nah, dari segi efektivitas, mana yang lebih mudah? Tentu turun dengan lutut lebih mudah daripada kita turun dengan tangan dari atas, Pak. Langsung lutut ni masih di atas ni. Tangan dua di bawah, kan megerubum umiyum, Pak. Megerubum itu apa bahasa Indonesianya? Langsung gerbam. Lah, doa begahanung ya. Apa bahasa Indonesia? Saya betul-betul bingung kadang-kadang untuk menyesuaikan dengan bahasa ini. Itu kan langsung gerubum tangan duluan. Ya. Tapi boleh. Artinya boleh cara dua turun itu boleh. Yang enggak ada apa? Turun dengan kepala duluan. Itu yang enggak ada. Dua-dua hadisnya bagus dan kuat. Makanya jangan ribut-ribut dalam masalah itu sehingga hanya mengatakan satu pendapat lalu mengatakan inilah yang paling benar, inilah yang paling sunnah. Jangan begitu bahasanya. Kasih tahu yang sejujurnya, Pak. Selesai urusan, hanya memakai kau. Orang tidak berantam gara-gara itu. Tenangkan hati. Buat persatuan di dalam masjid. Jangan pecah belahkan urusan hanya gara-gara urusan khilafiyah. Kalau khilaf, kasih tahu khilaf. Jangan bilang bid'ah di atas khilaf. Kan sederhana. Badal haji juga begitu. Jumhur ulama mengatakan adanya badal haji. Baik. Itu mukaddimah.